Bab 4. Sarapan yang tak tersentuh. Pukul 5 pagi, langit kota masih berwarna biru gelap. Ketika Nadila sudah berdiri di dapur apartemen Raven, rambutnya dikuncir asal, tapi masih terlihat cantik. Ia ingat ucapan Raven semalam. Jika di rumah dan di depan Raven, katanya tak perlu memakai kerudungnya. Nadila pikir benar juga di rumah ini hanya ada dia dan Raven. Dan Raven adalah suaminya, jadi tak perlu dipakai lagi. Meski ada canggung, tapi itu sudah perintah dari suaminya, dan ia harus mematuhinya. Siapa tahu hati pria itu lama-lama akan luluh jika ia jadi istri yang baik. Lengan bajunya tergulung sedikit, wajahnya masih polos tanpa riasan. Hanya ada lipstik tipis menghiasi bibir indahnya. Namun ada kesungguhan di sana. Dapur modern itu terlihat asing dengan sentuhan stainless steel dan peralatan canggih. Terlalu mewah untuk masakan rumahan yang ingin ia buat. Tapi Nadila tersenyum kecil. Dulu ia pernah tinggal bersama neneknya di desa selama beberapa tahun. Dari perempuan tua itulah ia belajar banyak hal termasuk memasak. Nanti kalau kamu sudah punya suami, masakan hidangan yang hangat untuknya, kata neneknya dulu sambil tersenyum. Kalimat itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Nadila mengaduk sup ayam perlahan, menggoreng tempe dan telur dadar, menyiapkan sambal sederhana. Bukan menu hotel bintang 5, tapi masakan rumahan yang hangat, masakan yang dibuat dengan hati. Ia ingat tadi malam suaminya bilang hanya memakan masakan rumahan. Beberapa kali ia melirik jam. Ia ingin semuanya siap sebelum Raven turun. Mungkin ini hal kecil, tapi ia ingin berusaha menjadi istri yang baik. Walau mungkin itu hanya sepihak. Langkah kaki terdengar dari lorong. Raven muncul dengan setelan abu-abu gelap yang pas di tubuhnya. Rambutnya sudah tertata rapi. Wajahnya kembali pada ekspresi dingin yang sulit dibaca. Ia sedikit terhenti saat mencium aroma masakan. "Apa itu?" tanyanya singkat. "Aku sudah membuat sarapan," jawab Nadila lembut. "Sup ayam dan beberapa lauk sederhana." Raven melirik meja makan. Semua sudah tertata rapi. Piring, sendok, bahkan segelas jus yang baru diperas. Untuk sesaat, hanya sesaat, tatapannya berubah. Ia memang meminta istrinya itu untuk memasak setiap hari. Tapi itu sebenarnya hanya untuk mengujinya saja. Tak disangka Nadila benar-benar memasak sepagi ini. Sebenarnya makanan untuk Raven sudah disiapkan asisten pribadinya setiap hari di kantor. Dan selalu sesuai dengan seleranya. Ia memang suka masakan rumahan, tapi harus yang benar-benar punya cita rasa yang enak. Ia tidak terbiasa dengan makanan rumahan yang dimasak asal. Jika di rumah biasanya ia hanya mengambil kopi dan pergi. Itu pun jarang sekali. Namun pagi ini, ada seseorang yang bangun lebih awal hanya untuknya. Sesuatu di dalam dada Raven terasa asing, dan itu membuatnya tidak nyaman. "Pagi ini aku ada meeting penting," ucapnya datar sambil melihat jam tangan. "Aku harus segera berangkat sekarang." "Benarkah?" Nadila sedikit terdiam. Setidaknya makan sedikit dulu, tidak baik berangkat tanpa sarapan. Raven ragu sepersekian detik. Bagaimana jika rasanya tidak enak? Dan bagaimana jika tak sesuai seleranya? Ia tidak ingin bersikap kasar, tapi ia juga tidak ingin memberi harapan. "Tapi aku tidak punya waktu lagi," jawabnya akhirnya. "Kamu harus terbiasa dengan jadwalku yang seperti ini." Jawaban itu terdengar lebih dingin dari yang ia maksudkan. Nadila menunduk sebentar. "Kalau begitu, aku siapkan bekal saja. Supnya bisa kau makan nanti di kantor." Ia bergerak cepat mengambil wadah makan, namun sebelum ia sempat menutupnya, "Nadila tidak perlu." Nada Raven tegas. "Aku akan makan di kantor. Jangan repot sepagi ini." "Repot?" Kata itu membuat tangan Nadila berhenti di udara. Ia menatapnya, mencoba tersenyum. "Aku tidak merasa repot." Raven sudah mengambil tas kerjanya. "Aku sudah terlambat." Dan tanpa menoleh lagi, ia berjalan keluar. Pintu apartemen tertutup pelan. Sunyi kembali menguasai ruangan. Nadila berdiri diam di depan meja makan. Uap sup masih mengepul. Telur dadar masih hangat. Semua sempurna, kecuali tak ada yang menyentuhnya. Perlahan ia duduk, menatap kursi kosong di seberangnya. Ia tidak marah, ia tidak menangis. Hanya ada rasa hampa yang mengendap pelan. Mungkin masakannya memang tidak akan pernah cukup. Mungkin keberadaannya juga begitu. Nadila mengambil sendok dan mencicipi supnya sendiri. Rasanya pas.
hangat, persis seperti yang diajarkan neneknya. Air mata kecil sempat jatuh, tapi ia cepat mengusapnya. Tidak apa-apa, ini baru awal, ia harus belajar menerima. Tanpa ia tahu, di dalam mobilnya, Raven menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Aroma sup itu masih teringat jelas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bersalah. Namun Raven Sebastian tidak pernah kembali hanya karena rasa bersalah. Dan mungkin, itulah yang akan membuat seorang istri perlahan berhenti mencoba. Bersambung.